Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Ingin menjelaskan materi terkait perkembangan dinasti Abbasiyah, yang mana sumbangsih dari dinasti Abbasiyah ini menyampaikan Islam kepada puncak kejayaannya di bawah naungan raja-raja yang nanti akan saya ulas. Nah, yang pertama kita masuk kepada berdirinya dinasti Abbasiyah. Setelah kemunduran dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi atau sekitar 132 Hijriah, dinasti Abbasiyah ini berdiri, yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Mungkin di media tertulis Abdullah As-Saffah, cuman ada juga berpendapat nama beliau Abdullah As-Saffah. Yang penting kita sudah mengetahui pendirinya. Terus yang kedua, basis dari atau posisi letak dinasti Abbasiyah ini terletak di Kufah, kemudian berpusat pemerintahan ke Baghdad, yang mana itu didukung oleh kaum Syiah Mawali. Nanti terus kepada era-era perkembangannya masuk kepada pemahaman-pemahaman seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah nantinya. Lanjut kepada pembahasan kita, yaitu masa keemasan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini sempat menjadi puncak kejayaan Islam itu pada sekitar tahun abad ke-8 atau abad ke-9 pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, dan dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, yaitu anak dari Harun ar-Rasyid. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, mereka berhasil menemukan puncak kejayaan Islam atau puncak keemasan Islam, melewati lahirnya ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ar-Razi. Masing-masing beliau memiliki kemampuan. Yang pertama di bidang filsafat, yang mana bisa nantinya mereka melahirkan pengetahuan seperti Ibnu Sina dengan teori ilmu kedokterannya, Al-Khwarizmi dengan matematikanya, dan banyak ilmuwan-ilmuwan lain seperti Imam Ghazali yang sangat masyhur namanya dan dijuluki sebagai Hujjatul Islam, karena melewati karya-karyanya beliau berhasil membantah pemikiran barat tentang memahami konsep ketuhanan, yang mana beliau mengemukakan 10 pendapat untuk bantahan kepada teori Socrates, Aristoteles, dan Plato. Nah, selanjutnya di bidang pengembangan sosial dan budaya. Nah, dinasti Abbasiyah memiliki pengaruh dalam pengembangan sosial dan budaya, diantaranya berkembangnya seni arsitektur Islam, tumbuhnya sastra dan puisi Arab, adanya toleransi terhadap ilmuwan non-muslim, perdagangan dan pertaniannya meningkat. Nah, itu memicu kemajuan puncak keemasan dari dinasti Abbasiyah. Sampai-sampai kita pernah mendengar bahwa harga susu itu lebih murah daripada air, bahkan sangat mudah dialirkan kepada rumah-rumah masyarakat atau rakyat-rakyat yang ada di masa itu. Nah, adapun penyebab dari kemunduran dinasti Abbasiyah ini, yang pertama itu konflik internal dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil seperti otonomi daerah atau kebebasan untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan di daerah tertentu pada masa itu. Selanjutnya, invasi Mongol pada tahun 1258 Masehi
atau jatuhnya Baghdad. Yang keempat, melemahnya kekuasaan khalifah menjadi simbolik, karena khalifah sudah biasa melakukan hal-hal yang ringan di masa keemasan. Jadi mereka tidak mengerti lagi bagaimana cara mengatur tatanan masyarakat yang sebaiknya. Warisan-warisan dinasti Abbasiyah yang bisa kita lihat diantaranya menjadikan jembatan antara peradaban klasik dan modern. Yang kedua, melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan besar. Ketiga, mewarisi sistem administrasi pemerintahan dan perpustakaan. Yang keempat, pengaruh terbesar terhadap peradaban Eropa. Nah, kesimpulan yang dapat kita petik dari dinasti Abbasiyah, yang pertama, berperan besar dalam perkembangan peradaban Islam. Masa keemasannya ditandai dengan kemajuan ilmu dan kebudaya. Runtuhnya karena faktor internal dan eksternal, namun warisan yang tetap abadi. Kenapa kita sebut abadi? Karena keilmuan Islam itu sangat berkembang pesat di masa dinasti Abbasiyah. Kita bisa melihat bagaimana mereka dengan pemahaman Mu'tazilahnya berhasil menemukan teori-teori saintik melalui pendekatan Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh para astronom pada ilmuwan-ilmuwan lainnya. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.